118009. Di sini saya akan membuat media pembelajaran dengan nama With Tamcer Walking in the Taman Cerdas. Nah, di sini saya akan menunjukkan alat dan bahannya. Nah, ini sudah saya siapkan. Ada gunting, isolasi, kuas, penggaris, spidol, pulpen, lem kayu, lem kertas, buku tulis, kertas lipat, beberapa tempelan gambar yang sudah dikirim, rumput yang terbuat dari ampas kelapa, kardus bekas, kertas karton, dan kertas manila. Nah, setelah bahan disiapkan, maka kita buat konsepnya dulu, rancangan konsep dari tamannya. Itu sini saya terserah saya ya, maksudnya hanya gambaran saja. Nah, itu nanti berbentuk kotak. Terus di sini tuh ada kotak kartu. Terus ini ada rumput dan pohon-pohonan nanti. Terus ini juga ada jalan yang dari kartu tempelan. Nah, selanjutnya kita gunting kardus bekasnya untuk menjadi alasnya. Setelah kardus bekas ini digunting, kita akan susun kardusnya. Ini sudah saya gunting beberapa kardusnya. Kita susun kardusnya. Ini nanti direkatkan menggunakan isolasi. Disatukan kardusnya seperti ini, terus kita kasih lapisan kertas karton di atasnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti kita akan tempelkan menggunakan lem kertas. Nah, kita kasih Nah, setelah dikasih lem, selanjutnya kita tempelkan pada kertasnya. Nah, ini dipastiin.
lalu selanjutnya kita tempelkan kartu ini di kertas lipat juga ya, kartu ini. Ini kita gunting terlebih dahulu. Yang telah ada di kompetensi dasarnya, yaitu ada matematika, SPDP, terus juga bahasa Indonesia. Nah, di sini kartu-kartunya ini berisi seperti perintah atau tugas yang akan dilakukan oleh peserta didik selama bermain, seperti melanjutkan lirik lagu yang dinyanyikan oleh guru, terus di situ menyanyikan lagu, terus juga siapa yang menciptakan lagunya, terus pertanyaan seputar bahasa Indonesia itu seperti menceritakan kembali cerita di rumah seperti itu. Selanjutnya kita bikin pola pohon seperti ini untuk hiasan tamannya. Setelah pohonnya kita tempelin dengan menggunakan kertas ini, menggunakan lem kertas kita tempelin. Ini kita kasih hiasan menggunakan spidol di pinggirnya biar ini bentuknya terlihat seperti pohon.
sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat kotak untuk menaruh kartu-kartu perintahnya. Dari kartu sini kita potong. Terus di situ ini kita teruskan. Ornamennya, maka kita selanjutnya menempelkan ornamen tersebut pada papan yang telah dibuatnya. Nah, ini kita tata seperti ini, ini nanti untuk pijakan beserta bibit. Nah, ini kita tempel menggunakan lem kertas. Nah, seperti ini. Nah, ini tulisannya start, itu nanti jadi awal dari permainan. Nah, ini di bagian depan itu ada taman SPDP, itu seni budaya. Nah, ini nanti berarti gambar-gambar yang disajikan ini tuh berkaitan dengan musik. Jadi kita setelah ditambahkan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah jadi kita akan kasih ruang yang kosong, ini tuh rumput. Nah, sebelumnya maka kita akan hias terlebih dahulu menggunakan pohon-pohon yang telah kita tadi. Kita hias ya. Kita akan menempelkan pohonnya menggunakan lem. Ini kita tempelkan di pinggir sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada beberapa pohon yang harus kita tempelkan. Nah, sudah. Terus ini nanti kita taruh di sini.
kita siram. Nah, di sini. Terus selanjutnya kita tempel di sini. Kemudian kita akan menghiasi ruang yang kosong ini dengan rumput yang terbuat dari ampas kelapa. Nah, kita akan dari ini seperti ini. Nah, seperti ini, terus kita taburi. Ini ratakan ya. Setelah kita melakukan proses yang cukup panjang, yaitu memberikan rumput di atasnya, terus juga menghias menggunakan pohon. Nah, ini hasilnya yaitu media pembelajaran with Concher, walking in the taman pintar. Nah, nanti tuh kita mulai dari start, terus itu nanti kita berjalan. Nah, itu kita menggunakan dadu. Nah, setelah menggunakan dadu, nanti kita berhenti di mana, terus apabila misalkan kita berhenti, langsung mengambil kartu yang ada di sebelah sini. Nah, seperti itu. Nanti misalkan mari menyanyikan lagu membuang sampah, mendapatkan kartu itu, maka peserta didik menyanyikan lagu membuang sampah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di video pembelajaran Anima Smart. Semoga pembelajaran kalian menyenangkan. Terima kasih. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap memulai pembelajaran? Kalau sudah siap, mari kita mulai menyanyikan lagu Jangan Membuang Sampah terlebih dahulu. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Ayo lebih seru lagi Sobat Ruby. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Bagaimana teman-teman? Apakah setelah menyanyi kalian merasa senang? Nah, selanjutnya mari kita belajar mengenai bagaimana cara menjaga kebersihan. Let's go! Hai teman-teman semua. Nama saya Adi. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan rumah. Tahukah kamu apa itu kebersihan? Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Mengapa kita perlu menjaga kebersihan? Teman-teman, yuk kita dengar penjelasannya mengenai manfaat rumah bersih dan sehat. Yang pertama, rumah kita akan terlihat lebih indah, memberikan kenyamanan, terhindar dari penyakit. Keluarga jadi sehat. Keluarga betah di rumah. Rumah enak dipandang. Nah, alat apa saja ya untuk membersihkan rumah kita? Alat-alat kebersihan contohnya sapu, lapel, ember, dan tempat sampah. Jenis-jenis kegiatan kebersihan rumah. Pertama adalah menyapu rumah dan menyiram tanaman. Membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan jendela. Mencuci piring. Dan membersihkan tempat tidur. Teman-teman semua, jika rumah kita kotor, bagaimana akibat yang dirasakan? Akibat rumah kotor. Akibat rumah kotor, rumah kita menjadi berantakan. Kotor, tidak sehat, tidak enak dipandang, dan banyak kuman
yang bisa menyebabkan kita sakit. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua jangan lupa ya, jagalah kebersihan rumah kalian masing-masing. Sampai jumpa. Setelah teman-teman memahami bagaimana cara membersihkan rumah, apakah kalian bersemangat untuk membersihkan rumah? Jika kalian bersemangat, maka mari kita membersihkan rumah kita agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Semangat! Di lingkungan sekitar kita ada berbagai macam bentuk benda. Nah, bentuk benda itu bermacam-macam. Ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Untuk bentuk benda yang 2 dimensi biasa disebut sebagai bangun datar. Untuk benda yang berbentuk 3 dimensi biasa disebut sebagai bangun ruang. Untuk memahaminya, mari kita menonton video animasi berikut ini. Let's go! Kali ini kita akan membahas tentang bangun datar. Bangun datar dapat dikelompokkan menurut banyak garis sisi. Ada 3 bangun datar yang perlu kita ingat. Pertama, segitiga. Segitiga mempunyai 3 titik sudut. Titik sudut A, B, dan C. Segitiga juga memiliki 3 sisi atau garis yang saling berpotongan. Sisi atau garis AB, BC, dan CA. Segitiga juga ada beberapa macam, dilihat dari sisi-sisinya. Antara lain, A. Segitiga sembarang. Yang ketiga sisinya tidak sama panjang. B. Segitiga sama kaki. Yang kedua sisinya sama panjang. C. Segitiga sama sisi. Yang ketiga sisinya sama panjang. Sekarang, dapatkah kamu mencari benda-benda di sekitarmu yang berbentuk segitiga? Kedua, segi empat. Segi empat mempunyai 4 titik sudut. Titik sudut A, B, C, dan D. Sesuai dengan namanya, segi empat memiliki 4 garis yang saling berpotongan. Sisi segi empat tersebut adalah AB, BC, CD, dan DA. Berdasarkan panjang sisinya, segi empat dibedakan menjadi 3. Segi empat yang keempat sisinya tidak sama panjang disebut segi empat sembarang. Sisi AB, BC, CD, maupun DA tidak sama panjang loh. Segi empat yang kedua pasang sisinya sama panjang, disebut persegi panjang. Sisi panjang bangun datar ini adalah sisi PQ dan RS. Sementara sisi lebar bangun datarnya yaitu sisi PS dan RQ. Ciri lain dari bangun datar persegi panjang adalah keempat sudutnya, yaitu sudut P, Q, R, dan S yang merupakan sudut siku-siku. Bangun datar segi empat selanjutnya yaitu yang keempat sisinya sama panjang, disebut persegi, yaitu sisi AB, BC, CD sama dengan DA. Seperti persegi panjang, sudut atau pojok bangun datar persegi yaitu sudut A, B, C, dan D adalah sudut siku-siku. Sekarang, dapatkah kamu mencari benda-benda di sekitarmu yang berbentuk segi empat? Apa saja yang bentuknya persegi panjang? Lalu, mana benda yang bentuknya persegi? Yang ketiga, lingkaran.
Lingkaran bisa dianggap hanya mempunyai satu sisi. Bangun datar lingkaran hanya dibatasi satu garis yang bertemu. Sisi yang melengkung disebut keliling lingkaran. Karena tidak ada perpotongan dua sisi, maka lingkaran tak mempunyai titik sudut. Supaya lebih paham, kita kerjakan latihan soal yuk. Kalian jawab dengan memilih jawabannya. Apakah segitiga, persegi, persegi panjang, atau lingkaran? Apa nama bangun datar ini? Segitiga. Sepertinya bukan. Persegi. Persegi tidak seperti ini. Keempat sisinya tidak sama panjang. Persegi panjang. Iya, betul sekali. Ini adalah persegi panjang. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ini dia, keempat sudutnya pun siku-siku. Kalau bangun datar yang ini, apa namanya? Persegi panjang. Sepertinya bukan. Persegi. Persegi juga tidak seperti ini. Bangun datar ini hanya memiliki tiga sisi. Iya, betul sekali. Ini adalah segitiga. Menurut kalian, manakah bangun datar berikut yang berbentuk lingkaran? Dapatkah kalian sebutkan warnanya? Wah, pintar! Yang berbentuk lingkaran berwarna hijau. Bagaimana dengan persegi? Coba sebutkan warnanya. Ingat ya, persegi itu segi empat yang semua sisinya sama dan keempat sudutnya siku-siku. Betul sekali. Persegi berwarna ungu. Kalau yang berwarna jingga, apakah persegi juga? Iya, itu juga termasuk persegi. Apakah yang berwarna merah persegi? Bukan. Merah itu persegi panjang. Karena tidak semua sisinya sama panjang. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Setelah kita mempelajari bangun datar, apakah teman-teman sudah memahaminya? Adakah yang masih bingung? Tentunya tidak, kan? Maka, mari kita melanjutkan mempelajari bangun ruang. Let's go! Bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki isi atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisinya, atau suatu bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya, mari kita mempelajari mengenai macam-macam bangun ruang. Adik tentu pernah datang ke acara ulang tahun temanmu, bukan? Di acara ulang tahun tersebut, pasti kalian memakai topi ulang tahun. Ingatkah kalian bagaimana bentuk topi ulang tahun tersebut? Ya, lingkaran pada bagian bawahnya, sedangkan atasnya mengerucut. Topi ulang tahun seperti itu merupakan topi yang berbentuk kerucut. Menurut kalian, apalagi benda yang bentuknya kerucut? Benar sekali, salah satunya adalah es krim, topi caping, bahkan nasi tumpeng. Selanjutnya, kita akan mengenal bola. Siapa sih yang tidak tahu bola? Adik-adik suka bermain bola kan? Nah, bola juga merupakan salah satu bangun ruang. Bola berbentuk bulat yang memiliki rongga atau ruang di dalamnya. Apa saja benda lain yang berbentuk bola? Banyak sekali, yaitu buah jeruk, globe, kelereng, semangka, dan masih banyak sekali. Yang ketiga, ada bangun ruang, namanya balok. Adik-adik pernah memperhatikan sebuah bus? Apa kira-kira nama bangun ruang yang menyerupai bus itu? Tentu saja bukan bola, bukan juga kerucut. Bus memiliki bangun ruang yang disebut balok. Balok merupakan persegi panjang yang memiliki rongga atau ruang di dalamnya. Kulkas,
lemari, akuarium di rumah juga berbentuk balok. Wah, sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Menurutmu, apakah televisi juga termasuk balok? Bukan, televisi bukan balok, karena balok itu menyerupai persegi panjang, sedangkan televisi itu persegi. Apa ya kira-kira bangun ruang yang dinamakan bentuk televisi? Tepat sekali, bangun ruang tersebut dinamakan kubus. Setiap sisi pada kubus harus berukuran sama. Selain televisi, ada dadu yang bentuknya kubus juga. Balok dan kubus memang hampir sama. Bedanya, kubus memiliki sisi yang sama besar, sedangkan sisi-sisi pada balok jelas berbeda. Mudah dipahami kan? Bangun ruang yang terakhir dinamakan tabung. Adik-adik pernah memperhatikan tisu toilet atau gelas? Keduanya merupakan contoh benda yang memiliki bangun ruang dinamakan tabung. Tabung memiliki alas berbentuk lingkaran dan memiliki atap lingkaran juga. Kaleng susu dan drum juga berbentuk tabung. Ayo, menurutmu apalagi ya benda yang berbentuk tabung? Nah, adik-adik, itulah pembelajaran tentang bangun ruang. Setiap benda yang kita gunakan dan ditemui merupakan contoh dari bangun ruang. Sehingga sangat mudah sekali memahami tentang jenis bangun ruang. Mari kita simpulkan. Ketika pergi ke pesta ulang tahun, maka topi yang digunakan bentuknya kerucut. Ketika kita bermain kelereng, maka bentuk dari kelereng tersebut dinamakan bola. Ketika kita menaiki bus kota, bus tersebut termasuk ke dalam bangun ruang balok. Kemudian, ketika menonton televisi, bentuk televisi tersebut adalah kubus. Dan yang terakhir, ketika kita akan minum, gelas yang digunakan tentunya berbentuk tabung. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami mengenai apa itu bangun ruang? Tentunya mudah kan mempelajarinya? Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Anime Smart. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Nah, untuk memainkan media pembelajaran Wittamjar, maka kita memerlukan boneka-bonekaan kecil dan juga satu buah dadu. Nah, ini dadunya saya bikin sendiri ya. Nah, setelah itu kita akan memainkannya. Caranya bagaimana? Nah, kita atau peserta didik itu akan melempar dadunya. Nah, boneka ini ditaruh di start. Nah, setelah kita taruh start, maka peserta didik akan melemparkan dadu. Nah, seperti ini tertera 3, maka kita akan berjalan 3 langkah. Nah, peserta didik berjalan 3 langkah sambil berhitung 1, 2, 3. Nah, setelah itu peserta didik mengambil kartu dan membacakannya. Seperti ini. Untuk menjaga kesehatan, maka kita perlu makanan yang apa? Nah, jawabannya yang sehat dan bergizi. Seperti apa contohnya? Seperti buah-buahan, sayuran, ikan, karbohidrat, dan lain sebagainya. Setelah itu kita lanjut ke permainan lagi. Nah, di sini tertera 3 lagi. Maka melangkah 3 kali sambil berhitung 1, 2, 3. Kemudian mengambil kartu kembali. Nah, seperti ini. Melanjutkan lirik lagu yang dinyanyikan oleh guru. Nah, nanti seorang guru menyanyikan lagunya dan peserta didik melanjutkan liriknya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya
Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi atau dengan nama AnimeSmart. Nah, di sini kita memerlukan laptop. Nah, sebenarnya kita menggunakan proyektor karena tidak ada, maka saya menggunakan laptop. Setelah itu kita buka di folder, lalu kita cari videonya yang sudah jadi. Nah, kita mainkan videonya kepada peserta didik. Nah, ini adalah media pembelajaran AnimeSmart.